Langkah manuver yang dilakukan tim kuasa hukum Yosep beserta Mimin, Arigi, dan juga Abi ini sudah mulai disampaikan di berbagai media massa. Misalnya adalah keterangan dari tim kuasa hukumnya, Fajar Siddiq. Salah satu hal yang disampaikan adalah begini, bahwa ada banyak keterangan Danu itu yang tidak sesuai dengan ahli forensik. Misalnya mengenai waktu kematian. Ini sebenarnya kayak beban mental ya buat aku pribadi. Karena kan aku termasuk yang cukup sering membahas untuk mengenai hasil forensik, terutama dengan Dr. Hastri. Karena kan Dr. Hastri ini adalah dokter otopsi yang kedua. Tetapi ada yang disampaikan dari kuasa hukum tim Yosep ini yang sebenarnya kurang pas, teman-teman. Dikatakan bahwa ahli forensik kan bilang kematian pertama jam 2 sampai 4 dan untuk Amel itu jam 4 sampai 6, Bu Tuti jam 2 sampai 4. Hah? Masa sih sepengetahuan aku ngobrol dengan dokter Hastri, aku coba pancing-pancing, Bu, kasih tahu dong, Bu, sebenarnya waktu kematian jam berapa tepatnya? Bu Astri selalu mengatakan bahwa itu bukanlah kewenangan saya, yes, itu adalah kewenangan dari penyidik dari Polda Jawa Barat, cuman dikasih ancar-ancar aja begitu ya, antara bisa jaraknya 2-4 jam itu mungkin aja bisa dilihat, karena kan keterbatasan dari dokter Hastri, ini kan harusnya data yang didapatkan dari dokter otopsi yang pertama. Dokter Hastri itu kan melakukan otopsi kedua, itu setelah 40 hari kematian ya teman-teman. Coba kita simak dulu ya keterangan dari kuasa hukumnya Yosep, yang menurut aku ada yang tidak pas di sini, mungkin miskomunikasi. Coba kita simak dulu. Apa yang disampaikan oleh keterangan Danu, almarhum itu meninggal, almarhum Ibu Tuti dan Amel itu meninggal di bawah jam 12. Sedangkan ahli forensik... Oke. Pertama ya, kalau yang meninggal di bawah jam 12, ini adalah, aku ingat banget keterangan dari Kapolres Subang, Ibu Sumarni, di awal-awal kasus ini terjadi, ini dari hasil otopsi pertama. Tapi di otopsi kedua, kan Dr. Hastri mengatakan ada dua hal yang dilakukan dari hasil otopsi yang kedua. Pertama adalah memperbaiki waktu kematian, dan yang kedua adalah menambahkan beberapa hal. Nah, diperbaiki waktu kematiannya. Kalau dikatakan dari yang kuasa hukum ini bahwa di bawah jam 12 malam, artinya sekitar jam setengah 12 sih, dari Kapolres Subang saat itu mengatakannya, kan sudah diperbaiki di otopsi kedua. Makanya kan ada beberapa hal yang tidak pas gitu. Kita lanjutkan ya. menyampaikan dalam statementnya, itu jam 2 sampai jam 4 untuk Ibu Tuti. Dan untuk Amel itu jam 4 sampai jam 6. Oke, untuk statement ini juga mohon maaf Pak Fajar, Bu Hastri itu dalam sejumlah keterangan wawancara baik di Deddy Kobuzer ataupun juga dulu di Denny Darko ataupun juga dengan channelku tidak pernah mengatakan seperti itu. Bu Hastri mengatakan tuh hanya misalnya Bu Tuti antara jam 2 sampai jam 4 atau Amel antara jam 4 sampai jam 6, itu adalah misalnya. Jadi yang disampaikan ini mungkin miskomunikasi, tidaklah benar. Tapi ini adalah, aku tangkap, ya namanya juga kuasa hukum dong. Kuasa hukum kan sudah emang aturannya secara hukum, yang namanya klien mau dia salah ataupun benar, itu wajib dibela oleh kuasa hukumnya. Tetapi kan kalau ada sesuatu hal yang tidak pas, ya ini adalah bagian dari masyarakat untuk menegakkan keadilan gitu. Dengan tidak ada kesesuaian ini, menurut Abang tanggapannya seperti apa, Bang? Ya mungkin ini cerita apa yang disampaikan Danu itu ngarang itu. Oke, itu adalah wawancara dari Kompas TV teman-teman, cuplikannya. Well, itu adalah hal yang mau aku sampaikan mengenai waktu kematian tersebut. Kita belum tahu exactly jam berapa, tapi kalau dikatakan di bawah jam 12, makanya untung gitu ya ada otopsi kedua. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada otopsi kedua, tetap dipakai adalah otopsi yang pertama yang dikatakan saat itu adalah di bawah jam 12 malam. Ini akan sangat bertolak belakang memang dengan prarekonstruksi yang disampaikan oleh Danu. Tapi kan untungnya ada otopsi yang kedua. Dan Dr. Hastri kan juga keterbatasannya untuk menentukan waktu kematian itu kan dilihat dari kaku mayatnya teman-teman. Mayatnya itu sudah kakunya seperti apa. Kalau dilihat secara foto-foto yang juga dilakukan oleh Dr. Hastri, memang kan yang paling kaku itu adalah Bu Tuti, di mana bisa kita lihat ada kakinya Bu Tuti kan kayak ngangkat gitu ya di belakang, itu karena udah nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi dimasukin, udah nggak bisa kayak Amel. Kalau Amel kan badannya masih segar, masih relatif segar dan juga lemes, jadi masih bisa ditekuk-tekuk lah. Tapi kalau buat Bu Tuti, makanya kakinya terus ngangkat karena sudah kaku sekali. Nah itu kan ada proses di mana kaku mayat itu adalah menentukan berapa jamnya kira-kira.
Oke, kemudian ini pertanyaan juga sudah disampaikan ke Direskrimum Polda Jawa Barat. Teman-teman media massa itu menanyakan ke Kombes Pol Surawan pada saat melakukan prarekonstruksi yang ketiga kemarin. Pertanyaannya begini, wartawannya tanya, Pak, itu kan katanya waktu kematiannya antara 4 sampai 5 jam. Terus kata Pak Kombes Pol Surawan bilang bahwa itu kan cuma perkiraan aja. Oke, itu kan cuma perkiraan aja. Kalau dibilang 4 sampai 5 jam, ya memang ini ada kendalanya adalah di otopsi yang pertama. Aku juga curiga sebenarnya sama otopsi pertama ini ya. Maksudnya curiganya bukan yang apakah, karena kan konteksnya saat itu di otopsi pertama itu masih penuh dengan masa kegelapan ya teman-teman ya. Terus juga aku heran, takutnya aku nggak tahu siapa yang memeriksa dokter otopsi otopsi pertama ini, apakah kurang berpengalaman, ataukah karena mungkin dihalang-halangi, nggak mendapatkan data yang utuh, tapi kan untungnya juga di foto-foto, dan untungnya juga ada yang melengkapi lah tim otopsi kedua gitu. Aku nggak mau mengadu domba kan, nanti takutnya gimana gitu, tapi paling nggak ya namanya saat itu lagi PPKM, 17-an, mungkin anggotanya nggak lengkap dan sebagainya, tapi untung kan ada foto-foto, dan dari foto-foto itu kemudian Dokter Hastri mengatakan waktu kematian itu diperbaiki. Nah, menurut aku itu sudah menjawab loh bagian ini. Oke, kalau jarak 4-5 jam, itu kan juga perkiraan, karena kan Dokter Hastri pun melihatnya juga dari foto-foto, dan kalau dari dokter otopsi pertama 4-5 jam, ya aku nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan Dokter Hastri mau ngomong nih. Apa penjelasan secara ilmiahnya? Kenapa? Ya kalau secara logika aku sih ya, kalau jarak perbedaan antara 4-5 jam, karena waktu kematian tuh dari dunia otopsi nggak bisa menentukan secara exactly jam berapa, detik berapa, itu nggak bisa teman-teman. Hanya bisa jaraknya kalau masih 4-5 jam itu kan memang masa-masa yang sangat mungkin sekali kisarannya. Jadi sebenarnya tidak terlalu, ya akan sangat fundamental sih sebenarnya waktu kematian ini. Tapi kan untuk kalau perbedaan 4-5 jam, menurut aku sih kayaknya gampang. Kalau aku lihat dari foto-foto yang aku lihat juga dari Bu Tuti dan juga Amel, jaraknya sih antara mungkin 2-3 jam sih, nggak sampai 5 jam. 2-5 jam jarak kematian tersebut teman-teman. Tapi ya sudahlah, itu nanti kita serahkan sama dokter otopsinya seperti apa, karena kan dilihatnya dari foto-foto ya, dan ini akan menjadi perdebatan. Menurut aku udah nggak terlalu fundamental, karena kan ada otopsi kedua di mana waktu kematiannya diperbaiki teman-teman. Terus juga itu kan cuma perkiraan aja, ya menurut aku make sense sih kalau perkiraannya seperti itu. Dugaan ketidakprofesionalan yang pertama atau seperti apa, atau dihalang-halangi, atau bahkan ada obstruction of justice, ya kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Karena kan ada isu ya yang disampaikan oleh Yoris dan juga keluarganya, bahwa di otopsi pertama itu katanya ada oknum yang menghalang-halangi. Oknum tersebut siapa? Kalian juga sudah tahu lah namanya siapa. Katanya ya alasannya si oknum tersebut bilang bahwa saya bukan menghalang-halangi, cuman saya itu ngasih tahu ke Yoris gitu kan ya, kamu kuat nggak ngelihat ibu dan adik kamu? Lebih baik kamu nggak usah ikut deh, di luar aja. Itu juga aneh, karena kan oknum tersebut ternyata dia bukan penyidik, dia tuh tugasnya waktu itu ya, dia sebagai staf humas di Polres Subang. Iya kan? Kalian sudah tahu siapa yang aku maksudkan itu. Ya kita tunggu aja penjelasan dari Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan obstruction of justice ini juga kita menantikan kabarnya loh ya. Jangan menghilang begitu aja, mentang-mentang udah diperiksa, mentang-mentang rumahnya digeledah, lantas nggak ada kelanjutannya. Ya apakah cuma sekedar basa-basi doang? Kita tunggu juga nih kabar kelanjutannya seperti apa. Terus dari Direskrimum Polda Jawa Barat juga mengatakan bahwa sekarang ini adalah dalam tahapan proses untuk melengkapi proses administrasi penyidikannya. Karena tahapan berikutnya dari tersangka ini akan menjadi terdakwa. Dan dari beliau mengatakan, kami sudah yakin, kami sudah siap, kami persilahkan kalau dari kuasa hukum mereka merasa ada yang tidak pas atau bahkan mau pra-peradilan, kami silahkan saja. Tapi kami sudah yakin ini akan segera menuju ke persidangan, akan diserahkan berkasnya ke kejaksaan. Mengenai LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Danu ini sedang dalam proses. Kayaknya dalam proses ini adalah akan diputuskan itu nanti pada saat menurut aku adalah di persidangan sih teman-teman. Karena kan kalau kita lihat di kasusnya Sambo itu kan LPSK dibutuhkan pada saat dia sedang berada
Baradae kan di persidangan ya, jadi kawal semuanya. Makanya aku juga yakin nanti, dugaanku sangat kuat, proses ini akan dilakukan terus, tapi pada saat di persidangan, pada saat Danu ada di ruang sidang, aku yakin ada tim LPSK juga akan membantu untuk pengamanannya. Karena ada banyak orang bilang katanya, wah ini timnya Yosep, timnya pembela mereka tuh bukan orang sembarangan anjas, nanti bisa ada massa yang bisa dugaannya melukai Danu, bahkan juga keluarganya. Tapi nggak usah khawatir, kita sudah ketahui bahwa ada keterangan dikatakan bahwa keluarga Danu pun juga sudah diamankan. Yoris juga mungkin diamankan, I don't know. Karena Yoris juga masih punya potensi cukup kuat, mungkin bukan dalam kasus pembunuhannya, tapi mungkin dalam kasus yang lainnya. Karena secara data ya, kita jejak digital, masyarakat tuh masih banyak yang curiga dengan Yoris, karena kan dia berpindah-pindah pengacara gitu loh. Apa jangan-jangan karena dia sudah mengetahui sebenarnya. Makanya kan peranan di kasus ini nggak cuma sebagai dalang atau eksekutor, pelaku, orang yang membantu, orang yang mengetahui, atau juga orang yang menutupi. Tapi kan juga, ya maksudku Yoris kemungkinan adalah orang yang mengetahui ataupun juga bahkan menutupi begitu. Ada arah ke sana juga. Tapi itu masih jatuhnya adalah dugaan. Kita lihat nanti di proses pembuktiannya. Oknum perwira hingga Banpol, mudah-mudahan ini tidak sekedar hanya retorika. Apa sih bahasa Indonesia? Retorika ya, betul ya, retorika dari Polda Jawa Barat. Tapi kita butuh hasilnya seperti apa. Apakah ada sidang etik juga seperti di kasus Sambo waktu itulah teman-teman. Well, ini sudah banyak kemajuan sebenarnya. Kasus ini gak gampang sama sekali. Gak gampangnya bukan karena the nature of the case-nya yang sifatnya kayaknya kasus cuman ya kasus yang kayaknya rumah tangga, kasus yang simple gitu. Tapi itu karena banyak perintilan-perintilan yang diduga adalah menutupi, itu yang ngebuat sulit teman-teman. Ini sudah banyak kemajuannya, kita support terus Polda Jawa Barat, dan kita nantikan proses dari tersangka menuju ke terdakwa di persidangan. Sampai jumpa semuanya. Bye.